Dokumentasi kata kita hari ini bercerita tentang si Joko dengan perjalanannya. Dia bercerita tentang cinta pada pandangan pertama. Si Joko ini mempunyai seorang kekasih. Pacarnya manis kan, senyumnya. Setiap kali melihat senyum gadis ini, si Joko merasa menjadi nyaman. Banyak kejadian lucu, marah, dan bahkan pertengkaran pun sering terjadi. Egonya terlalu tinggi. Tapi bagaimanapun juga, rasa sayang yang tumbuh atas dasar cinta mampu melupakan segalanya. Cinta mereka dipertemukan di dalam satu tempat kerja. Waktu itu si Joko adalah karyawan baru. Saat hari pertama dia masuk, dia berkenalan dengan teman-teman barunya. Dan kebetulan si Joko ini adalah seorang supervisor di sebuah perusahaan. Di divisi pemasaran, si Joko bertindak sebagai supervisor. Hari itu, dia mencoba mengamati sekeliling lingkungan kerja barunya. Berkenalan satu-satu bersama teman-temannya. Lalu dia melihat schedule kerjanya, nama-nama karyawan-karyawan. Dan pada hari itu, ada satu nama yang tidak ada. Karena dia saat itu sedang mengambil cuti kerja. Hari itu si Joko melewati hari-hari kerja barunya dengan antusias. Dia melaksanakan semua tugasnya dengan baik, memberikan briefing, memberikan arahan-arahan kepada stafnya. Setelah itu, pekerjaan selesai, si Joko pun kembali pulang. Rutinitas seperti itu dilakukan Joko setiap hari. Tiga hari sudah berlalu si Joko bekerja di tempat barunya. Keesokan harinya, ketika sampai di kantor, dia terkejut bahwa di dalam kantornya ada seorang gadis baru berwajah yang sangat manis dengan senyumnya yang sangat menawan, sangat menarik di mata si Joko. Ternyata si gadis ini adalah stafnya yang kala itu dia sedang mengambil cuti. Dan hari itu adalah hari pertama dia masuk kembali bekerja.
Kalau melihat gadis itu, si Joko semakin antusias. Di dalam hatinya, dia berujar, ternyata tempat ini mengasihkan. Tidak saja pekerjaan-pekerjaannya, tetapi ada gadis manis yang membuat geloranya semakin semangat 45 pokoknya. Si gadis ini mampu membuat semangat dan etos kerja si Joko semakin berlipat ganda. Seperti ada suntikan energi, seperti ada suntikan sesuatu yang baru yang buat dia lebih dari biasanya. Si Joko semangat karena cewek. Kalau ia mengetuk pintu, tok 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 tok, begitu kode ketukan pintu si Joko. Lalu dia buka pintu, cekrek. Assalamualaikum. Lalu beberapa karyawan semuanya, termasuk gadis itu, membalas, Waalaikumsalam. Si Joko pun, yes. Itu artinya, si gadis yang menarik hatinya, itu berarti sama-sama keyakinannya. Lalu si Joko meletakkan tas di atas mejanya. Lalu berlagak seorang supervisor. Lalu dia meminta staf-stafnya untuk berkumpul, menghadap ke dirinya. Lalu dia mulai memberikan wejangan-wejangan, briefing, arahan-arahan apa yang harus mereka lakukan hari itu. Sampai akhirnya matanya serap melirik gadis itu. Gadis yang menarik hatinya si Joko. Serap. Oh iya, kamu namanya siapa ya? Kok saya hari ini baru lihat? Begitu. Dengan malu-malu, gadis itu memperkenalkan dirinya. Oh iya Pak, maaf Pak. Nama saya Dewi. Hari ini saya baru masuk bekerja. Karena 2 minggu saya ambil cuti, balik kampung ke Jogja. Begitu kata si Dewi. Si Joko tersenyum. Dewi, nama yang indah, sesuai dengan paras ayu. Lalu si Joko memperkenalkan diri. Oh ya Dewi, perkenalkan, saya Joko, supervisor baru. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Begitu kata si Joko. Hari itu, dikala si Joko bekerja, dia menghadap komputernya. Sesekali ia melirik ke arah gadis itu. Sam. Begitu. Seolah-olah komputer di depannya tidak lagi menarik. Yang ada di dalam komputer itu seolah-olah wajah gadis itu. Berkali-kali si Joko curi-curi pandang. Begitu. Dan akhirnya tanpa Joko sadari, terjadi kontak batin dari tatapan sinar mata. Begitu Joko melirik, tanpa sengaja si gadis itu pun melirik ke arah si Joko. Pandangan mereka bertemu beberapa saat.
tak ada reaksi di antara keduanya. Sampai akhirnya ketikan-ketikan itu pun salah, tidak ada artinya. Akhirnya mereka berdua tersipu malu. Begitu pandangan mata mereka pertama kali bertemu. Seperti ada getaran-getaran di hati si Joko. Kata pepatah, cinta pada pandangan pertama. Mungkin itu yang Joko rasakan. Begitu indah ternyata. Berdebar-debar hati si Joko. Tapi debaran itu adalah debaran yang membahagiakan buat si Joko. Akhirnya hari itu Joko menyelesaikan tugasnya, lalu berpamitan pulang. Di saat Joko berjalan pulang melalui koridor-koridor tempat parkir di basement perusahaan itu, ternyata mobil si Joko yang dia parkirkan bersebelahan dengan motor gadis itu. Gadis itu menaiki motor untuk bekerja. Motor Mio Matic. Saat Joko membuka pintu, lalu dia masuk ke dalam mobil. Selang beberapa saat, dia melihat Dewi berjalan pula menuju motornya. Dewi bergegas, Joko turun dari mobilnya. Dihampirinya si Dewi. Lalu percakapan di luar pekerjaan pun terjadi. Loh, ini motormu, Wi? Kata si Joko. Oh, iya Pak. Dipanggil Bapak. Si Joko merasa tidak enak karena dirinya masih muda. Lalu si Joko berucap, jangan panggil Bapak, panggil saja Mas. Itu lebih enak didengar telinga saya. Begitu. Oh ya, baik Mas. Begitu kata si Dewi. Rumahmu di mana? Nggak jauh kok dari sini, kata si Dewi. Oh, ya udah, hati-hati di jalan ya. Baik Mas. Saat Joko berbalik ke dalam mobilnya, si Dewi pun berucap, Mas Joko. Si Joko menoleh. Ya. Dengan tersenyum, dia menundukkan matanya. Lalu si Dewi berucap, Mas Joko juga hati-hati bawa mobilnya. Begitu kata si Dewi. Si Joko mendapat ucapan itu, berbunga-bunga hatinya. Iya Dewi, terima kasih. Di dalam mobil itu si Joko pun menikmati setiap putaran-putaran setir mobilnya. Pelan saat dia keluarkan mobilnya, lalu dia bergerak keluar diiringi motor Dewi di belakang, seperti motor patroli polisi mengawal sang presiden. Di dalam spion itu si Joko melirik, oh Dewi, sebentar lagi aku akan dapatkanmu. Begitu ungkapan hati si Joko. Lalu mereka pun pulang masing-masing. Setelah tiba di rumah, si Joko mandi, dia makan, lalu dia duduk di pekarang rumahnya di sebuah bangku yang terbuat dari bambu. Dia duduk menikmati suasana sore. Dia hisap rokoknya.
Jauh di depan sana, wajah si Dewi masih terngiang-ngiang. Dewi, Dewi, besok akan saya coba untuk mengajak dia jalan. Semoga dia menerima. Jika dia menerima hari itu, aku akan mengungkapkan perasaanku padanya. Si Joko berandai-andai, berhayal, diiringi sinar senja yang mulai menerawang wajah. Keesokan harinya, kebetulan adalah hari Sabtu, di mana kantor dia memberlakukan kerja setengah hari. Pukul 12 siang, sewaktu selepas kerja, si Joko sengaja menunggui motor si Dewi. Dia duduk di sadel motornya si Dewi, lalu dia merokok. 3 batang rokok telah dihabiskan, tapi si Dewi tak kunjung datang. Lalu dia bangkit berdiri, mendekati mobilnya. Saat dia melangkah, dia melihat Dewi di belakangnya. Lalu dia berbalik dan menghampiri si Dewi. Dewi, oh iya mas, hari ini kamu ada acara nggak? Begitu kata si Joko. Tidak ada mas. Emang kenapa? Gimana kalau selepas kerja ini, saya ajak kamu makan siang? Begitu kata si Joko. Dengan tersenyum malu, si Dewi pun bilang, oh iya, saya mau mas. Saya ikut mas atau naik motor? Begitu kata si Dewi. Ya udah kamu naik motor saja, aku nanti di depanmu, nanti kamu ikuti saja. Begitu kata Joko. Lalu mereka bergegas berjalan di sebuah restoran yang suasana terbuka. Mereka duduk, memesan makanan, lalu ngobrol-ngobrol. Di dalam obrolan itu, akhirnya si Joko mengungkapkan perasaannya. Dewi, ya mas. Tatapan mata si Joko tak lepas dari mata si Dewi. Si Dewi pun dengan malu-malu membalas tatapan mata si Joko. Tatapan mereka bertemu. Lalu si Joko perlahan, begini Dewi, saya nggak tahu kenapa saat pertama kali melihatmu, kita lalui hari-hari kita bekerja, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saya. Begitu cerita si Joko. Si Dewi pun tersenyum. Emang ada apa mas? Sepertinya aku jatuh hati sama kamu, Dewi. Maukah kamu menjadi pacarku? Si Joko menembak Dewi langsung. Tapi anehnya, gayung itu bersambut. Si Dewi pun mengiyakan. Lalu Dewi juga mengungkapkan isi hatinya. Iya mas, saya juga nggak tahu kenapa. Pertama kali melihat mas, kok ada sesuatu ya di dalam hati Dewi. Setiap kali berada di dekat mas, kok jantung Dewi selalu berdebar. Kata Ibu Dewi, jika kita merasa tidak tenang, tidak nyaman, jantung kita berdebar-debar
tatkala berdekatan dengan seseorang, itu tandanya kita menyukainya. Begitu kata ibu. Saya juga suka sama Mas Joko. Tuh, hari itu, Sabtu, cinta mereka mulai terjalin. Dan akhirnya mereka menjadi pasangan sejoli. Indah sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tak terasa berjalan sudah 3 bulan. Senyum Dewi ibarat hujan gerimis di tengah kemarau. Muncul bunga itu mekar dengan warnanya yang indah. Hari itu adalah awal pertengkaran demi pertengkaran. Tapi rasa sayang itu sanggup mengalahkan semuanya. Si Joko tetaplah cinta, karena si Dewi adalah belahan jiwanya. Dia lalui hari-harinya berdua, sampai akhirnya mereka pun menikah, dikaruniai anak, dan hidup bahagia dengan segala kekurangannya masing-masing. Cerita si Joko dengan cewek posesif,